ketemu atau tidak ketemu, Zoom itu lebih baik nyala kamera. Dia jalan-jalan sambil ngobrol, sambil nawar, sambil sambil apa mau beli apa. Kalau nawar atau apa nego gitu caranya gimana sama mereka? Apa yang lu lakukan ketika pertama kali orangnya ketemu? Lu scan dari atas ke bawah atau gimana biasanya? Gini. Guys, kepikiran gak sih kita bisa berbisnis atau melakukan pekerjaan bisnis kita ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, itu kan banyak dilakukan oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya, terus gimana cara komunikasinya? Gimana cara bicaranya supaya kita bisa selalu deal dan selalu cuan? Kan banyak sekali ya yang namanya ya istilahnya suku bangsa atau ras yang berbeda-beda dengan cara bisnis yang berbeda-beda pula ya. Di episode kali ini kita akan hadirkan sahabat gue lama banget yang sudah bukan kayak sahabat, udah kayak bahkan seperti udah kayak saudara ya. Tapi kami ucapkan selamat datang dulu di Speak 360. Alah, loncat banget tuh tangan lu tuh. Bareng gue di sini Ferdi dan tentu saja ini ada sahabat gue, ada Lingga Suri. Ini adalah The Living Legend. Kalau suka nonton sinetron tuh ya, apa tersanjung ya zaman dulu ya, sudah hadir bersama di sini ya. Never ending ya. Never ending ya. Lu tuh tersanjung berapa? 6, 7 ya? Sampai ganti nama Adilka. Wah, ya, 6 tahun lebih lah. Saya hanya tersanjung 5 aja udah ya gitu deh lah ya. Oke ya. Tidak berbakat kalau untuk acting. Ini mah udah berbakat sekali. Hidup kamu acting ya? Enggak sih, harus dipisahin. Oh siap, profesional ya. Profesional. Oke, guys, dan kali ini lately dia ini sibuk berbisnis, dan berbisnisnya itu memang gue sering banget sama dia tuh pergi kemana, jalan keluar kota dan segala macam, gue nyetir. Dia tuh selalu terima telepon dan juga dealing melalui telepon dalam bahasa yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris atau Singlish juga ada, Singapura English gitu ya. Nah, gue cek dulu nih. Lu kalau boleh tahu kesibukan lu tuh bisnisnya apa nih? Kok sampai bisa multinasional bisnis gitu? Gini, gue itu dari dulu, bukan lately ya. Sebenarnya dari dulu, dari zaman gue main sinetron. Gue udah punya bisnis. Oh, oke. Dari oil and gas trading, batu bara, mining ya. Iya, kayu. Oh, wow. Segala macam. Gue udah kerjain, kalau kata anak-anak orang-orang sekarang ini palu gada. Apa lu mau gue ada ya? Tapi memang profesional gue kerjain. Dari hasil tambang sampai ya CPO, mining, oil and gas semuanya. Wow. Gue kerjain. Gokil. Dan gue juga lately berapa tahun ini gue ngebantuin Singapura, perusahaan namanya SDX. Itu bergerak macam-macam ya, untuk ngelisting bisa, kemudian investment juga bisa, dari gold, token gold juga ada. Itu gue posisi gue sebagai ambassador of SDX for Indonesia. Jadi klien ke Indonesia hubungannya sama gue. Tapi belum, nggak hanya untuk Indonesia aja, luar negeri juga kalau gue punya klien ya gue urusin. Cuma kalau yang dari Indonesia kayaknya true. Harus melewatin lu ya. Ya. Ini kalau gue denger dari apa ya, link ataupun juga network yang lu hadapi gitu, gue kok agak keder ya. Wow, ini banyak sekali dari luar negeri gitu ya. Lu nggak ada perasaan itu ya? Maksudnya kayak, aduh gimana ya nanti ngomongnya apa segala macam. Kan itu kan bukan soal hanya ngomong aja, tapi lu harus menang dong dealnya segala macam. Gimana? Nah, ini kan kita kerja itu kan bisa tatap muka langsung. Ketemuan ya. Atau sekarang udah canggih kan, kadang-kadang kita Zoom meeting. Betul. Itu pasti banyak banyak tata caranya. Etika. Etikanya berbeda. Tata lakunya ya. Gimana tuh? Ketemu atau tidak ketemu, Zoom itu lebih baik nyala kamera. Itu pun jadi body language kita juga ikut berbicara. Guys, kalau the Zoom meeting nyalain kamera selalu ya. Iya, itu harus, kecuali dalam posisi kita excuse, kita minta maaf. Iya. Mungkin ya tidak kita bisa lagi representatif nggak enak ya untuk dilihat ya. Pamit dulu bahwa saya tidak bisa in the on middle kamera ya. karena sesuatu hal. Tapi untuk menghormati etika tata cara itu kita harus on kamera. Dan kalau kita lagi tidak berbicara, kita harus matikan speaker. Itu tata cara. Kadang-kadang orang banyak ya, mohon maaf ya. Banyak banget yang kadang-kadang gue gemes gitu loh. Kemarin kayaknya ada yang viral tuh. Lupa matiin mikrofon ya. Nah, itu mereka nggak matiin, jadi suara-suara tuh kadang-kadang kalau dari Zoom meeting atau Gmeet itu kan malah
kedengeran yang ngeganggu semuanya iya ya. rusuh jadi Benar, kayaknya. benar. Kemudian kalau kita lagi Zoom meeting itu, posisi kita itu harus profesional. Oh, gimana Kita tuh? Wah, ini menarik nih. kita harus dalam satu tempat yang backgroundnya oke. Representatif Ya, ya. Jangan jemuran ya di belakangnya. kecuali waktu itu pernah dengerin gue Zoom meeting kan? Iya, udah. Gue excuse karena gue Betul. perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Betul, gue Gua nyetir, lu excuse, ngobrol. bahwa gue di mobil. Jadi mohon maaf kalau maksud saya backgroundnya Iya. itu lagi di mobil. Betul. Kita excuse dulu. Oh, bilang kondisi kita kayak gimana ya? Iya. Kadang-kadang ini ada ya orang tidak beretika. Mohon maaf ya, banyak ya orang-orang di sini tidak beretika gitu gini. Dia lagi jalan-jalan di mall. Nemenin bini. Kan orang bisa menilai dia profesional nggak? Gue pernah ya, gue as a fasilitator di bisnis ini. Iya. Kemudian si orang ini kesannya sangat tidak profesional. Dia lagi di mall, Oke. dia jalan-jalan sambil ngobrol, sambil nawar, sambil Astaga. sambil apa mau beli apa. Nggak di-mute lagi? Tidak di mute. Astaga. Kemudian dianya muter-muter, kamera kesana sini. Astaga. Di situ ampun. gue, nggak bisa. Nggak respect ya. Berarti orang ini tidak serius. Iya, nggak profesional ya. Iya, tidak serius karena untuk sesuatu pekerjaan aja kan harus fokus, Iya, betul. harus menghargai respect. Itu kayak di Sambi ya, kayak Iya, second. jadi respect. Terus kita ngomong apa? Hah, apa tadi gitu? Waduh, Karena kan dia ngeselin ke ya. distract sana Betul, sini. betul. Itu nggak bagus. Betul, ya, betul. jadi udah gitu cara bicara pun maksudnya gini, cara balik lagi kita ke public speaking Iya. yang ada hubungannya. Keren ini, keren. Cara berbicara pun kita itu harus bahasa kalau bisnis kita bicara formal. Inggris baku pun ya. Inggris pun. Ya, dalam bahasa Inggris pun Inggrisnya baku, jangan ngomongnya yang tidak baku. UNIN bukan. Iya, harus Iya, baku, iya. kemudian dimengerti, kemudian ya itu jadi Pronunciation juga harus betul, bagus ya. pronunciation bagus. Kemudian clearly ya, orangnya jadi ngerti gitu. Iya, gue loh. denger pas gue nyetir saat itu, gue lihat lu telepon sama orang itu bahasa Inggrisnya keren banget gitu. Iya, keren banget. karena kalau kita nggak begitu, mereka juga nggak ngerti ya apa yang mau. Kadang-kadang juga gue menghadapi orang yang gue kadang-kadang nggak ngerti dari negara lain ya. Iya. Ada beberapa yang maksudnya Rasnya ya. Inggrisnya bukan Inggris Betul, ya. betul. Kadang-kadang Inggris pun dari UK gitu susah dimengerti. Betul. Karena British ya. Ya, karena British kan. Ada juga misalnya Singlish, ada juga dialek Dialek mohon maaf, lokal dari ya. India. Di India beda. Beda lagi kan kita harus. Thailand beda-beda. Nah, ya. itu harus kita ngerti. Misalnya kita excuse, kita minta say again atau Oh, apa, iya, pardon, come say again, again iya. gimana gitu kan, Excuse me, supaya ya. kita Nggak bisa tersinggung, nangkep, kita bisa nangkep apa yang dia bicarakan gitu. Kemudian apa ya, postur tubuh kita itu kalau Zoom itu juga jangan kita seolah-olah kita nggak ketemu, jadi kita seenaknya. Oh, Satu tetap itu. harus ada ininya ya, kayak Betul. semacam konteksnya ya. Ya. Kalau pengen mendengarkan, maju ke depan, terus Ya. tegak gitu ya. Terus masalah baju juga. Wah, ini Kita keren kan bisnis nih ya. Iya. Jangan mentang-mentang Zoom gue di rumah, gue pakai tank top. Aduh. Itu juga ya, ada Ya. hubungannya ya. Maksudnya lu udah bicara bagus, Ya. tapi kok lu nggak respect sih sama lawan bicara Iya, lo? Bener. Karena menurut gue ya, public speaking itu berkaitan dengan satu body language, Setuju. kedua dengan performan apa yang Betul, akan ditampilkan. Professional dress-nya ya. Misalnya lu menghadapi kayak MC ya, lu Ya. menghadapi audiensnya apa? Betul. Misalnya audiensnya adalah Businessman. bisnis, Atau lu pasti kan ibu-ibu. pakai suit, Ya, betul. pakai apa? Nah Setuju. seperti itulah. Setuju. Ya, Ya, jadi ya. jangan Keren, mentang-mentang keren. kita di rumah, kita seenaknya bajunya apa. Tapi nggak juga misalnya, maaf ya ini lagi weekend, kadang-kadang kan gue lagi weekend pun kerja ya. Tapi Ini gue weekend loh ini. bukan berarti gue pakai baju yang formal banget, enggak. Ya, Tapi ya. mereka ngerti lah bahwa gue at least pakai t-shirt pun t-shirt yang sopan Iya, betul. gitu loh. Yang berkelas Bukan- ya. Bukan pakai baju tidur Betul, gitu betul. ya. Apalagi kalau ketemu. Kalau ketemu tuh kan lebih face to face. Lebih kerasa auranya ya. Betul, dan lebih enak sebenarnya dia maunya kayak apa. Dan kita juga menghadapi pertemuan itu, kita tuh mesti yang benar-benar bicaranya pakai respect. Gimana tuh bicara Pakai respect. Jadi gini, cara komunikasi kita tuh respect dengan
Orang bisnis dihadapin. kulit kita yang Oke. kita hadapin, misalnya apa klien kita, apa buyer kita dengarkan. Itu salah satunya kita harus mendengarkan juga. Ya, active Jangan listening. jangan terlalu sering menyela. Dia lagi ngomong apa kita hantam, Interupsi ya? Iya, ini kan bukan argumen. Kalau kecuali argumen ya tektok. Kita dengarkan dulu maunya apa, atau dengarkan dulu apa yang mereka tawarkan. Oke. Baru kita tanya, Respon gitu ya. respon Ya, gitu. ya. Itu jadi cara-caranya seperti itu. Oke, ini cerdas banget nih, aku suka nih. Jadi tadi ada tentang Zoom alias melalui video online, terus kemudian ada yang melalui telepon yang gue pernah dengar dulu, dan terakhir melalui tatap muka. Ya. Mengenai yang video dulu, udah ada tipsnya semuanya atau ada lagi mau ditambahin? Ya itu Tadi kan udah latar belakang udah pasti semua. dong, nggak boleh, Latar harus profesional belakang, dong. Iya, Ya. betul. Harus profesional. Maksud gue jangan lagi di mana nampilin yang nggak oke. Iya, Tapi kadang-kadang kita excuse, oh saya lagi nggak bisa nampilin background. Oh, kasih tahu ya. Iya, pakai background apa gitu kan. Belum pasang alis. Enggak, itu sih Oh, ya. nggak apa-apa ya, nggak penting ya. Nggak penting lah itu. Siap. Tapi at least kita tuh sopan ya. Karena respect. Sebetulnya kalau sesuatu yang di plan itu lu masih bisa preparation ya, tapi yang ngeri itu adalah ketika tiba-tiba Di Linda, jalan. can you talk to me now because we have our Zoom. ini Sering gitu. itu sering terjadi. Oh, sering ya? dan saya lagi di mall. Saya waduh. mojok dong, saya cari restoran. Terus saya mojok yang restorannya quiet. Oke, private lagi ya. Iya, itu pun gue ajarin sama anak. Jadi Gimana? kalau mau Zoom, anakku juga udah ngerti gitu. Ya. Kalau dia ada Zoom apa, dia pasti cari quiet restoran. Dia Ya, di ya, pojok, ya. Mojok aja ya. ya. Dia pakai earphone, Ya. kemudian dia hadapin laptop. Nah di situ kita jangan cari tempat yang crowded. Pasti kita akan cari dulu deh gitu. Siap. Kita juga lihat jam gitu loh. Jam 11 nih gue Zoom misalnya 11 pagi. Ya kita jam sebelum itu kita udah tahu inceran kita tempat mana gitu Bener. yang istilahnya tempatnya yang aman gitu Private loh. gitu ya. Yang Berarti aman. harus menganggarkan waktu juga ya, karena kan butuh waktu Betul. untuk mencari spot yang pas ya. Iya, dari yang nggak ada keributan, suara-suara noisy dari luar. Benar. Sama di belakang juga misalnya temboknya oke gitu. Oke. Jadi jangan kita di tengah duduk, sini banyak orang lagi ngobrol, lagi lihat-lihat gini gitu kan, jadi Iya. ke-distract juga kan. Masa lo ngomongin bisnis MM-an tapi latar belakangnya tulisannya toilet. Iya, Jangan iya, ya. jangan. Oke, guys, ini menarik banget, ini cerdas banget, gue suka. Tadi kan udah yang online, terus kemudian yang telepon. Etikanya seperti apa sih? Terutama untuk orang yang bukan orang Indonesia gitu ya. Ya, kalau orang telepon, kita harus pamit dong sama sebelah kita. Excuse ya. Iya, teman, bisnis college yang Sorry ya. lain. Iya, karena ini urgent misalnya atau family, please be quiet. Gua lagi ada telepon. Oh, silent please gitu ya. Jadi jangan merasa wah, dia juga kita ngomong di sini berisik. Oh, ketawa ini gitu. Iya, tadi ada yang batuk soalnya itu, sorry ya. Biarin aja lah. Nah, yang itu tuh yang jadi maksudnya kita menghargai orang Ya. dari oh dia nggak ngelihat kita Ya. bilang oh saya lagi di perjalanan nih ya, at least kita ngomong. Ya. Misalnya nanti ada suara tiba-tiba klakson kan, dia Ya, udah ya. tahu kan. Nggak bingung ya. Karena HP itu kadang-kadang gue bisa sih kadang-kadang gue speaker, gue mute dulu sambil dengerin dia, gue on lagi gitu. Oh, oke. Tapi kadang-kadang Wah, orang keren nih. bingung. Keren. Lagi telepon kok dia ini. Tapi kita excuse, misalnya gue lagi di jalan nih agak berisik gitu ya, banyak klakson. Di Jakarta kan kalau lagi macet Klakson klakson lah gitu ya. ya. Takut bunyi-bunyi kayak gitu ya kita excuse. Tapi kalau enggak ya, maksudnya at least orang-orang di sebelah kita itu kita kasih tahu, gue Aware lagi ya. ngomongin bisnis nih ya, tolong silent Quiet dulu sebentar gitu ya, ya. jangan risik gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan lu ketemu sama ketemu telepon gitu sama orang di seberang sana gitu loh. Nah, kita kan nggak pernah ketemu bahkan belum sebelumnya gitu. Bagaimana menjaga tone suaranya biar tetap kesannya kita tetap respect, sopan sama dia, sementara mungkin dia dengan ras yang berbeda meledak-ledak gitu loh. Dari mana gitu. Kita tanpa ngomong dia ras mana gitu ya, tapi kadang-kadang menghadapi orang yang meledak-ledak in English. Nah, itu dia. Itu sering kali ya sering kali diterima itu. Oke. Karena itu sebenarnya back to personal ya, memang ada orang yang terlalu straightforward, terus kadang-kadang dia tuh mau apa ya? Maunya dia doang yang dipenuhin ya. Dipenuhin, didengerin, Astaga. terus
Selin. dia nggak bisa kontrol emosi. Nah itu kan banyak orang yang Bener. banyak ya, maksudnya kita temuin di dunia bisnis juga orang Betul. nggak bisa kontrol Betul. kontrol diri ya, kontrol Iya, iya. emosinya. Betul. Jadi cara bicaranya kadang-kadang dia nggak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian dengan emosi. Dan nolaknya dengan kering aja gitu ya. Saya nggak suka. Sering. Iya, pokoknya ini kenapa begini marah-marah gitu kan. Oh, saya nggak ini gitu. Saya nggak maunya begitu gitu. Sering sampai ada perdebatan itu sering, tapi ya kita yang menjaga lah ya, menjaga supaya nggak ikut-ikutan terpancing gitu loh. Jadi kalau ada lawan bicara kita bicara gini, boleh nggak dengarkan saya dulu? Maksud saya begini loh. Terus jadi kita mengclarify, kemudian dengan membuat mereka cooling down. Jadi apa yang ketidakpuasan kamu misalnya, menurut saya begini. Tapi misalnya gue belum bisa memutuskan saat itu. Oke, saya terima apa yang jadi concern kamu. Nanti saya bicarakan dulu dengan tim saya gitu. Jadi jangan argumen langsung tapi tampung dulu ya. Jangan yang gini. Jangan bisnis tolak itu dulu. Akan jadi kalau sama-sama ketarik emosi, bisnis itu nggak putus gitu loh. Kalau kita benar-benar pengen mengharapkan bisnis itu jalan, ya kita pelihara gimana caranya. Ya, gimana caranya kita menghadapi orang yang kita butuhkan juga. Sebenarnya sama-sama butuh, cuma kalau dari pihak dia begini ya kita jangan ikut-ikutan supaya tidak dealnya hilang gitu loh. Bener. Itu yang susah sih ya. Iya. Gimana supaya kita cuma ngomong aja tapi jangan sampai emosi akhirnya malah nggak deal, itu yang Betul. ruginya bisa MM-an itu ya. Betul. Istilahnya ya. Oke, tadi udah telepon. Nah sekarang kita ketemu dengan orangnya langsung. Kan lu bisa lihat ya, lu kan orangnya visual, bisa ngelihat orangnya seperti apa. Apa yang lu lakukan ketika pertama kali orangnya ketemu? Lu scan dari atas ke bawah atau gimana biasanya? Gini, kalau gue tuh feeling so good sebenarnya ya, kalau gue pribadi. Pakai feeling maksudnya? Jadi gue tahu, oh orang ini kayaknya begini. Oh gitu. udah ada ininya jadi gue kayak ada POV gitu langsung. Iya. Oh dalam hati gue. Udah bisa penilaian sendiri ya? Jadi dari cara body language gitu ya. Perform, tapi kadang-kadang juga salah ya, kita nggak boleh judge orang from the cover ya. Betul. Kadang-kadang dia penampilan biasa, ternyata bos gede itu gitu ya kan, ternyata CEO, yang CEO menyamar, drakor kan, lagi menyamar, ternyata, gitu. Nah itu yang kita juga nggak bisa ngejudge, tapi kita juga mesti gini deh, dari dia pertama ketemu, dari shake hand, dari dia cara ngomong, kita juga jadi bisa gitu loh. Untuk approach itu kan setelah kita menilai orang itu, kita bisa how to approach them. Oh oke. Iya kan? Jadi di scan dulu kayak gimana, terus lu punya planning selanjutnya gimana nih pendekatannya gitu. Betul. Jadi orang ini susah nggak? Kayak apa sih orang ini? Oh orang ini egonya tinggi deh kayaknya. Ya, harus dibeli dulu ya. Ini gimana gitu, kayak gitulah. Kalau sekarang orang yang beda sama orang Indonesia, kan dulu bilang kan bisnis global, itu perlu ada basa-basi nggak sih? Kalau pertemuan ya biasa, basa-basi yang saya basa-basi itu kayak gimana? Maksudnya basa-basinya ya normal aja, atau apa gitu, nanyain apa kabar, gimana gitu. Hobi atau makanan gitu nggak sih? Iya kalau kita di restoran, ya pasti kita, misalnya dia dari luar datang ke Indonesia, orang luar. Kita tanya apa kamu udah pernah kesini sebelumnya, makanan kamu simple apa, ya? jadi introduction ya, pembukaan. Ya simple aja, misalnya apa yang kamu suka di sini gitu, terus dia pasti ngomong misalnya, gue nggak suka di sini macet, terus kita bilang ya how to handle it, kamu tahu nggak gitu caranya gitu, kayak gitulah basa-basi di awal. Cuman untuk selanjutnya ya pasti akan orang-orang dari sana tuh akan lebih straightforward. Kalau bicara bisnis, kalau orang Indonesia memang ada basa-basi, tapi ketika sesi basa-basi udah beres, kita masuk bisnis. Mereka lebih straightforward, lebih langsung ya. Iya, mereka itu lebih straightforward. Kalau minta A, B, B. Kalau nawar atau apa nego gitu, caranya gimana sama mereka? Bahasanya gitu. Nawar, nego, misalnya harga gitu kan. Misalnya di dunia bisnis gue, harga itu sebenarnya kan udah ada harga patokan, indeks. Harga-harga indeks ada. Cuman misalnya gue minta dari harga indeks minus sekian, itu tuh udah patokan. Nggak mungkin lo minta minus
yang gila-gilaan. Ya, ya. Untungnya gue di dunia bisnis yang semuanya ada patokan. Oh, oke. Ya, jadi kalaupun diskonnya sekian. Misalnya minus 2 gitu, atau plusnya plus 4, plus 6 gitu. Kayak gitu. Jadi dari harga indeks bukan ya. harga langit istilahnya ya, seenak udal aja gitu enggak ya? Bukan harga seenak-enaknya. Pernah gitu. ketemu ini enggak customer cara bicaranya tuh ya istilahnya ngeselin lah gitu loh. Oh, banyak. Kayak gimana? Banyak. Ceritain dikit dong. Banyak kayak gimana? yang ngomong misalnya. Yang paling ngeselin tuh kayak gimana sebetulnya orang-orang itu tuh? Yang paling ngeselin ya itu yang pengen hanya dianya aja, dari sisinya dia aja. Jadi dia tidak mau dari sisi kita. Nggak mau ngerti tuh. Negosiasi gitu ya. Dia nggak mau tahu dari sisinya dia, negonya dia. Kan kalau bisnis gue tuh banyak term and condition sama requirement. Oke. Itu banyak banget prosedur. Poin-poinnya 1, 2, harus 3, diikutin ya. Sebenarnya prosedur. Syarat-syarat. Ya, sebenarnya kalau di oil and gas itu prosedur tuh baku ya. Harus diikutin ini ya. diikutin. Tapi misalnya ada dia nego payment misalnya pakai macam-macam ya pembayarannya dengan menggunakan TT atau pakai LC gitu-gitu itu kan nego ya. Wah, ini udah tingkat tinggi nih pembayarannya nih. Ya, itu cara negosiasi pembayaran. Oke. Itu tuh misalnya orangnya gini maunya, kayak dia misalnya ini mungkin nggak ngerti ya, karena dari dunia minyak misalnya. Tank to tank gitu, tapi mereka maunya cek dulu tanknya. Itu sebenarnya nggak bisa. Iya, sebenarnya nggak bisa sebelum ada kontrak gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang mereka maunya mereka. Saya nggak mau, saya harus cek dulu tanknya gitu. Padahal kita dengan ngasih nomornya aja mereka harus tahu. Tapi untuk datang ke sana tuh kan sebenarnya cost lagi. Enggak, dilarang gitu loh. Oh, dilarang. Dilarang karena kan itu storage itu sendiri kan ada aturannya. Ada sistemnya. Ada sistem. Gue potong dulu nih, sorry ya. Jadi gini, gue pengen tahu kalau sekarang lu pernah ketemu, tadi kan lu termasuk orang visual ngeliat penampilan, Bonafit nih, wah keren nih, kayaknya terpercaya gitu. Tapi ada juga yang penampilan nggak terpercaya tapi ternyata malah deal. Pernah nggak sih? Pernah. Orangnya biasa aja. Orangnya biasa aja. Tapi dia baju sangat biasa. Iya. Tapi sangat biasa malah. Tapi once ngomong dia itu bagus. Menarik. Terus detail, kemudian apa yang dia punya itu benar-benar oke gitu loh, perform. Jadi bukan pas lihat penampilan dia, tapi pas setelah dia ngomong presentasi meyakinkan. Bikin orang meyakinkan tuh gimana sih? Bikin orang meyakinkan gini. Menurut lo gimana? Ya persuasif pasti. Persuasif. Caranya gimana? Ceritain produk kita atau? Caranya misalnya kita punya produk, ya kita semua bilang bahwa produk kita itu jangan membual ya. Ya jangan ngecap ya. Nggak boleh karena benar-benar apa yang harus ada buktinya. Betul, harus ada buktinya. Terus kita ceritakan semua asal barangnya ada di mana, posisi barang di mana. Itu tuh harus transparan. Harus transparan. Tapi kalau di dunia gue untuk transparan gitu kan sebenarnya ada aturan main. Betul, ada aturan mainnya. Belum ada apa-apa kita mau transparan ditikung orang. Iya, benar. Jadi harus ada kayak NCNDA dulu. Waduh, itu istilahnya udah gak ngerti. Yang gue ngerti adalah pertanyaan gue adalah simple. Kalau orang introvert gitu ya, terus kemudian masuk ke dalam dunia bisnis yang lu gelutin sekarang, which is tergabung dengan banyak global player lah, istilahnya orang dari daerah, negara ini negara itu. Mungkin nggak orang introvert survive di bisnis lu? Menurut lo? Susah ya? Agak susah ya? Karena orang introvert itu kan dia lebih kayak nggak bisa mengungkapkan, berargumentasi. Iya, nggak bisa begitu apa yang dia mau, mengerti orang itu mau, accepted apa yang pendapat orang pihak gitu dari argumen. Iya, pihak dari partner kita yang akan berpartner gitu. Itu tuh agak sulit, tapi kecuali dia fokus ya, misalnya di dunia pekerjaan ini dia introvert, tapi dia menyelesaikannya dengan cara kontrak gitu. Jadi mungkin di tulisan, emailnya di back office-nya. Iya, jadi dari dokumen-dokumennya, surat-suratnya itu bisa mungkin. Tapi mungkin kalau dari cara menghadapi
one by one One by gitu. one ketemuan langsung Iya, itu mungkin agak akan sulit mudah ya. Ya jadi Iya. gitu guys, poin gue kenapa gitu, karena banyak yang bilang Mas Ferdi saya ini introvert, saya tuh nggak bisa ketemu orang. Poinnya adalah apa? Lu introvert di kamar aja, di rumah aja, karena setelah tutup pintu pagar kita harus menjadi orang yang ekstrovert, yang bisa ketemu orang, dealing dan segala macam. Ini adalah contoh nyata. Lu introvert apa ekstrovert? Gua ekstrovert. Ekstrovert banget Ya. dia mah. Aduh. Kalau orang introvert bukannya nggak bisa doing business, ya Ngerti. bisa Nah, dari kasih tips terakhir Iya. kali nih, episode kali ini. Iya. Tips untuk orang introvert untuk bisa survive di dunia bisnis global. Silakan. Oke, tipsnya gini aja. Jadi dia menguasai bisnisnya pasti Yes, tentunya. pasti. Kemudian karena mungkin dia tidak bisa ketemu langsung tatap muka. atau berbicara sulit, Ya. ya dari email-emailan, dari surat Oh, menyurat jadi ya. dia aksesnya melalui email-emailan aja ya. Dokumen apa mungkin dari penyampaian dia nggak bisa kan gitu. Atau dia harus bawa satu orang sebagai corongnya. Ya, jubir. Jadi jubirnya untuk berbicara, jadi duduk aja. Ada yang begitu. Oke. Jadi dia bawa orang nih, ya istilahnya mungkin asisten PA-nya Iya. atau mandatnya dia gitu. Jadi yang ngomong nyerocos ini, jadi bosnya diam aja. Itu sering, Oke. sering gue. Thank you guys. Dan satu lagi ide tadi kan ide adalah membawa seseorang asisten yang bisa ngomong banyak alias jubir. Tapi ide dari gue adalah apa? Belajar public speaking. Itu dia ya, gongnya ya guys ya. Oke, Kadang-kadang public speaking itu untuk orang yang susah bicara susah loh, Fer. bisa diajarin, tenang aja ya guys. Pokoknya Iya. hubungi kami aja di halaman di bawah situ ya guys. Oke. Thank you. Lingga luar biasa banget ini, lu sukses terus di pasar global. Ini rencana bisnis kemana lagi nih negara-negaranya? Gue justru sekarang gue mau mengajak Iya. orang Indonesia Iya. untuk mencoba berinvestment yang aman, nyaman, dengan hasil yang baik. Iya. Justru gue balik lagi ke Indonesia. Wow, Gue mengadakan keren. talk show sebulan sekali selama 3 bulan. Mantap. Balik dulu ke sini, makanya gue banyak di sini juga. Kemudian untuk mengajak orang-orang Indonesia itu lebih apa ya? Giving back ya ke Iya, Indonesia ya gitu ya. betul. Oke, Untuk nice. bagaimana cara berinvestment dengan baik, menghasilkan dan tidak boncos. Tidak Nggak boncos. Nggak salah pilih, karena investment itu harus hati-hati. Harus kan? hati-hati ya, guys. Banyak yang bodong. Oke, baik. Terima kasih atas ini orang bisnis susah ya guys ya. Iya. Oke guys, itu kira-kira seperti itu obrolan kita berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbisnis di dunia global dengan bahasa dan cara penyampaian komunikasi yang berbeda-beda setiap orangnya, setiap negaranya, aturannya, etikanya dan segala macam. Dan termasuk adalah tadi udah kasih tahu tuh mulai dari Zoom meeting, terus kemudian juga telepon dan bahkan juga bisa email-emailan dan yang pasti udah bisa ketemu lagi ya. Ketemu dalam artian tatap muka. Tapi kalau menurut saran gue adalah kalian belajar mulai dari sekarang adalah berbicara dengan yakin, dengan benar. Nah, bahasa Inggris itu udah bukan sesuatu barang mewah ya kayaknya Betul. ya. Kalian harus sudah bisa bahasa Inggris, bukan sesuatu yang kayak wow bisa bahasa Inggris, semua orang udah bisa bahasa Inggris. Jadi kalian juga selain bahasa Indonesia yang dikuasai dan baku, benar dan formal, harus bahasa Inggris juga yang harus kalian kuasai ya. Kira-kira begitu. Thank you banget. Ini kita toast dulu supaya kita nggak slack. Kita ketemu lagi dan tulisannya ada kan? ada dong. Gue udah mau tarik ngomong Bolak-balik lagi, ya. lu udah komentar itu ya guys. Sukses terus buat kita semuanya ya. Oke, Bye-bye. bye.